Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan ya teman-teman untuk pembahasan persiapan FHCI untuk rekrutmen bersama BUMN 2024 ya teman-teman. Untuk tes TKD BUMN. Nanti saya di sini akan menjelaskan subtes apa saja yang ada di TKD BUMN beserta latihan soalnya teman-teman. Oke, ini subtes yang pertama yaitu verbal logical reasoning. Di sini pada tes ini Anda akan diberi sebuah informasi untuk menguji daya penalaran Anda dalam memahami informasi tersebut. Jadi nanti ada sebuah teks, nanti ada beberapa poin informasinya, nanti ada soalnya nih. Nah, kalian harus merujuk pada informasi yang di atas ya, apakah benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Seperti itu. Tipsnya adalah baca soal dulu, skimming atau baca cepat, cari kata kuncinya, lalu bedakan tanda hubung atau dan, tapi, namun. Ini penting ya teman-teman, karena banyak sekali yang terjebak di dalam kata ini ya teman-teman. Terus lalu mempunyai kemampuan menginferensi atau menyimpulkan secara tidak langsung. Oke, di sini benar ini jika informasi ada dan sesuai pada bacaan. Kalau salah, jika informasi ada tidak ada tapi tidak sesuai dengan bacaan. Kalau kalau Anda pilih tidak dapat disimpulkan, berarti informasinya itu harus tidak ada tapi tidak dapat disimpulkan secara langsung, atau istilahnya itu ambigu ya teman-teman. Oke, di sini soalnya itu ada 25 soal ya teman-teman. Oke, untuk supaya lebih jelasnya kita langsung ke soalnya saja ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung di pause aja videonya. Saya langsung bahas ya teman-teman. Oke, di sini kita baca dulu nih soalnya. Sebelum kejadian, Messi berada di dalam rumah sendirian dengan kondisi pintu terkunci. Nah, kalau teman-teman baca dan lihat di informasi ini, Messi sama Ronaldo itu berada dalam satu rumah ya teman-teman. Dan mereka itu pas ada maling, itu mereka ada berdua di ruang tamu ya teman-teman, lagi makan dan sambil menonton TV. Lalu malingnya tuh datang nih dengan memecahkan pot itu ya teman-teman, pot bunganya pecah. Jadi untuk nomor satu itu jawabannya adalah salah ya teman-teman, karena yang di dalam rumah itu bukan Messi aja tapi Ronaldo sudah ada. Oke, silakan teman-teman di pause. Kalau sudah, saya langsung bahas ya teman-teman. Nah, di sini pot bunga jatuh dari loteng ke halaman depan. Oke, kita cari pot nih. Nih, kata pot. Ini kata pot ya teman-teman. Oke, kita baca nih. Messi pergi ke halaman depan dan melihat pecahan pot bunga yang berserakan. Oke, ini juga ada pot nih. Kita baca, ketika Messi dan Ronaldo makan malam sambil menonton TV bersama di ruang tamu, terdengar suara pot bunga yang pecah. Oke, di sini ketika Messi sedang menyapu pecahan pot, Ronaldo mencuci piring, terdengar suara langkah kaki dari loteng. Ini jawabannya A ya teman-teman, tidak dapat disimpulkan. Kenapa? Potnya ini nih nggak tahu jatuh dari, pokoknya tuh potnya tuh pecah aja. Tapi nggak dijelasin dia tuh pecah tuh apakah jatuh dari loteng atau dari tempat yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Jadi informasinya ini ambigu. Jadi yang tepat itu jawabannya adalah A.
Oke, silakan teman-teman di post dulu untuk soal nomor ini. Saya akan langsung bahas. Nah, di sini ibu kan membeli pisang, namun tidak membeli pepaya. Apakah bisa seperti itu? Apakah ada informasi yang mengatakan hal ini? Oke, kita cari pisang dan pepaya. Nah, ini ada di nomor 2 ya teman-teman, petunjuk nomor 2. Jika pisang dibeli, maka pepaya harus dibeli. Berarti ini berkaitan ya teman-teman. Pisang dibeli ya pepaya harus dibeli. Tapi ini informasinya salah ya teman-teman. Ibu membeli pisang tapi tidak dibeli pepaya. Berarti jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 4. Silakan teman-teman di post dulu. Oke, nomor 4. Ibu membeli semangka dan mendapatkan 1 kilogram jeruk. Jadi dan ini berarti pernyataan yang ini harus benar, ini juga harus benar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini benar dan ini benar, berarti jawabannya itu benar ya teman-teman. Kalau misalnya salah satunya ada yang salah informasinya, berarti nanti jawabannya salah. Kan misalnya benar dan benar itu benar ya teman-teman. Kalau misalnya benar dan salah, berarti jawabannya itu salah. Oke. Misalnya nih, semangka itu benar dibeli. Oke. Kalau semangka benar dibeli, berarti anggur juga harus dibeli ya. Berarti anggur, semangka. Oke, di sini mendapatkan 1 kilogram jeruk. Ternyata ada syaratnya nih. Dia harus membeli 4 jenis buah. Oke, kita hitung ya. Ini kan udah ada 2 nih buah yang dibeli. Oke, apel atau jambu harus dibeli, namun tidak boleh keduanya. Oke, pilih salah satu, misalnya apel. Oke, kita lanjut ke informasi ini dulu ya teman. Pepaya tidak akan dibeli jika anggur dibeli. Kan anggurnya dibeli nih, berarti pepaya nggak boleh dibeli. Oke, jika pisang dibeli, maka pepaya harus dibeli. Lah pepayanya aja nggak dibeli, berarti pisangnya juga nggak dibeli ya teman-teman. Oke, buah bengkoang tidak akan dibeli oleh Widi karena sudah kusut. Berarti bengkoang nggak boleh. Uang yang dimiliki Bu Widi hanya mampu membeli ini nggak ada ya teman. Berarti jeruk ini nggak kebeli karena cuma bisa beli 3 ya. Berarti ini benar dan salah. Itu kesimpulannya salah. Jadi jawabannya adalah B. Oke, silakan teman-teman pause terlebih dahulu videonya. Oke, kalau sudah dijawab, saya langsung bahas ya teman-teman. Ini kan jika pintu rumah korban dalam keadaan tertutup nih. Oke, lalu maka tersangka tidak akan masuk ke dalam rumah. Oke, kita kasih negasi P. Tersangka tidak akan masuk ke dalam rumah tuh negasi Q. Kita kasih seperti itu ya teman-teman. Nah, informasinya ternyata ada di bagian ini nih. Pintu rumahnya juga dalam kondisi setengah buka. Berarti ini P nih. Karena disoalkan negasi P ya. Keadaan tertutup, ini keadaan terbuka. Oke, sehingga tersangka memutuskan untuk masuk. Berarti ini Q. Karena yang disoalkan tersangka tidak akan masuk. Berarti negasinya ya teman-teman. Kan berarti kan jika P maka Q itu apakah sama dengan jika negasi P maka negasi Q?
Kita lihat ternyata beda ya teman-teman. Jika P maka Q itu harusnya negasi Q. Jika negasi Q maka negasi P ya teman-teman. Atau negasi P atau negasi Q. Ini ya teman-teman, dua ini. Berarti informasi ini salah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B, simpulannya adalah salah. Oke, di sini saya lanjut ke subtes selanjutnya, yaitu tes number sequence. Ini merupakan susunan angka ya teman-teman, yang membentuk pola tertentu. Di sini Anda diminta untuk memilih angka yang tidak mengikuti pola yang ada pada soal. Jadi tipsnya itu pahami polanya pada soal, pilih pilihan yang tidak sesuai dengan pola, perbanyak latihan, kerjakan dengan teliti ya teman-teman. Untuk jumlah soalnya 25. Oke, ini ada contohnya nih teman-teman. 7 ke 6 itu kan dikurangin 1 ya. 6 ke 12 itu kali 2. Lalu kita pindah ke sini nih. 60 ke 63 itu tambah 3. Ini kurangin 1 ya. Jadi polanya itu tambah 3 kurangin 1 dikali 2. Oke. 12 ke 15 itu tambah 3. Ini kurangin 2 ya teman-teman. Ini ditambah 15. Ini kayaknya kemungkinan salah nih. Ini harusnya 14. Tapi kita lanjut dulu ya. 28 ke 31 itu kan ditambah 3. Ini dikurangin 1. Ini dikali 2. Ya benar ya teman-teman. Jawabannya adalah B, 15 kurangin 1 14 lalu dikali 2, jadi hasilnya adalah 28. Oke, kita lanjut ke latihannya ya teman-teman. Oke, kita langsung kerjakan ya teman-teman untuk nomor 1. Oke, untuk nomor 1 ini 5 ke 7 kan ditambah 2. Ini 7 ke 11 itu kan ditambah 4 ya teman-teman. 11 ke 14 itu ditambah 3. 14 ke 17 ditambah 3. Lalu 17 ke 19 itu adalah ditambah 2. Ini 19 ke 23 ditambah 4. Ini ditambah 2, ini ditambah 4, ini ditambah 2. Oke, bisa dilihat nih kemungkinan polanya adalah ditambah 2 dan ditambah 4 ya teman-teman. Bisa dilihat nih yang bagian sininya, ini juga sama nih, ditambah 4 ditambah 2 ternyata. Oke, berarti yang salah tuh sekitaran sini ya teman-teman. Oke, misalnya dari 11 itu seharusnya kan ditambah 2 ya, jadinya 13 ya, misal 13 ke 17 itu kan ditambah 4 ya, berarti masuk nih. Berarti jawabannya adalah A, seharusnya di sini 13 bukan 14. Oke, lanjut nomor 2. Oke, untuk nomor 2 ini 3 ke 6 itu kan dikali 2 ya. 6 ke 4 itu kan kurangin 2. Ini dikali 2. Ini kurangin 2. Ini 6 ke ini adalah ditambah 5. Ini dikurangin 1. Ini dikali 2 ya teman-teman. Ini kurangin 2. Ini dikali 2, ini dikurangin 2 ya teman-teman. Oke, ini bisa dilihat berarti yang polanya beda itu sekitaran sini ya teman-teman.
Nah, polanya itu dikali 2 dikurangin 2 ya. Oke, kalau 6 kan ini dikurangin 2. Berarti setelah kurangin 2 itu harusnya dikali 2 ya. Berarti 6 kali 2 ini 12. Kalau dikurangin 2 itu jadi 10 ya. Jadi jawabannya adalah C karena seharusnya di sini adalah 12. Oke, lanjut nomor 3. Oke, nomor 3 ini 1 ke 2 itu kali 2, ini kali 2, 4 ke 10 itu ditambah 6, ini ditambah 6, ini dikali 2, ini kali 2, ini kali 2, ini juga dikali 2, ini juga dikali 2 ya teman-teman. Oh, berarti yang beda itu sekitaran sini ya. Kalau 4 dikali 2 itu seharusnya kan 8 ya teman-teman. 8 ke 16 itu juga dikali 2 ya. Berarti jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 4. Oke, untuk nomor 4 ini polanya itu loncat 2 ya teman-teman. 2 ke 5 itu kan ditambah 3. 5 ke 8 itu ditambah 3. Ini ke 11 itu ditambah 3. Oke, lalu 3 ke 6 itu ditambah 3 ya teman-teman. 6 ke 10 itu ditambah 4. 10 ke 18 itu ditambah 8 ya teman-teman. Nah, terus 4 ke 8 itu dikali 2 ya. 8 ke 16 itu kali 2. 16 ke 32 itu kali 2. Nah, yang pola yang aneh tuh yang bagian ini ya teman-teman. Oke, di sini kan 3 ke 6 itu ditambah 3. Seharusnya di sini 6 ke bagian ini nih seharusnya adalah 11 ya teman-teman. Nanti 6 ke 11 itu kan ditambah 5. 11 ke 18 itu ditambah 7 ya teman-teman. Jadi pertambahan ganjil ya, 3 ditambah 5 ditambah 7. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut nomor 5. Oke, untuk nomor 5 itu Fibonacci ya teman-teman. 2 ditambah 3 itu menghasilkan 5. 3 ditambah 5 itu 8. 5 ditambah 8 itu adalah 13. 8 tambah 13 21. 21 ditambah 13 ini seharusnya adalah 33 ya teman-teman. Nanti kan 33 ditambah 21 nih, jadi 54. Oke, lanjut nomor 6. Oke, untuk nomor 6 ini polanya loncat 1 ya teman-teman. Ini 3 ke 6 itu ditambah 3. Ini di kesini itu adalah ditambah 4.
ini ditambah 2, ini ditambah 3, ini ditambah 3. Oke, 4 ke 8 itu ditambah 4, ini ditambah 4, ini juga tambah 4, ini juga tambah 4. Jadi yang beda itu sekitaran sini ya teman-teman. Nah, kalau kan di sini dilihat ini adalah ditambah 3 ya. Di sini juga ditambah 3, berarti polanya tuh kemungkinan ditambah 3 semua ya. Jadi 6 tambah 3 itu seharusnya 9. Nah, dari 9 itu ditambah 3 itu kan jadinya 12 ya. Jadi bener nih, ini seharusnya 9 bukan 10. Oke, lanjut nomor 7. Oke, untuk nomor 7, 4 ke 0 kan kurangin 4, ini ditambah 8, dikurangin 4, ditambah 8, nah ini dikurangin 6, terus ini ditambah 10, lalu ini dikurangin 4, ini ditambah 8, kurangin 4. Nah, polanya kan kurangin 4 tambah 8 ya. Jadi yang beda itu sekitaran sini nih. Nah, harusnya kan sehabis ditambah 8 itu dikurangin 4 ya teman-teman. Jadi 12 kurangin 4 itu harusnya 8. 8 ditambah 8 itu kan 16 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 8. Oke, untuk nomor 8 itu polanya loncat 1 ya teman-teman. Ini dikali 2. Ini dikali 2. Nah, ini itu ke sini adalah, ini bukan dikali 2 ya teman-teman. Seharusnya ini dikali 2 jadi 104. Nah, nanti kan 104 dikali 2 itu jadi 208 ya. Terus dikali 2 jadi 416. Jadi jawabannya adalah D. Oke teman-teman, kita lanjut ke subtes selanjutnya ya teman-teman. Di sini subtes selanjutnya itu tes kelompok kata ya, atau word classification. Salah satu jenis tes penalaran verbal yang digunakan untuk mengukur tingkat perbendaharaan kata calon SDM agar dapat menyaring SDM yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Oke, untuk tipsnya ini, pahami kata-kata dari 5 opsi jawaban, temukan hubungan kata tersebut, lalu pilih jawaban yang tidak ya teman-teman. Yang tidak ada kaitannya dengan 4 opsi jawaban yang lain. Jadi teman-teman pilih jawaban yang beda. Kerjakan dengan benar dan cepat. Yang beda sendiri ya. Beda sendiri. Di sini masih sama jumlah soalnya, yaitu 25 soal ya teman-teman. Oke. Di sini ada contohnya nih. Satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lainnya adalah Jakarta, Bandung, Kuala Lumpur, Bangkok, atau Manila. Di sini jawabannya adalah B ya teman-teman. Karena Jakarta itu ibu kota Indonesia ya. Kuala Lumpur Malaysia, Bangkok itu ibu kota dari Thailand, Manila itu ibu kota dari Filipina. Bandung kan ibu kota provinsi ya teman-teman, bukan ibu kota negara.
Oke, kita lanjut ke soalnya ya teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini ada akar, batang, daun ya ini. Hari ini daun ya. Akar, batang, daun, buah, cangkok. Di sini jawabannya adalah E. Kenapa? Akar, batang, daun, buah itu kan merupakan eh, bagian dari pohon ya teman-teman. Cuman yang cangkok itu kan cara perkembangbiakan tumbuhannya. Jadi ini bukan bagian dari pohon asli ya. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di sini ada harimau, singa, kijang, cheetah, serigala. Di sini yang paling beda itu adalah kijang ya teman-teman. Karena harimau kan karnivora, singa juga, cheetah juga, serigala juga ya. Oke, lanjut nomor 3. Oke, di sini Majapahit, Sriwijaya, Kutai, Singosari, Demak ya. Jawabannya adalah E. Kenapa? Karena Demak itu kerajaan Islam ya teman-teman. Sementara yang lainnya itu kerajaan Hindu Buddha ya. Oke, lanjut nomor 4. Oke, nomor 4 ini jawabannya adalah A. Kanada. Kenapa? Karena Australia, Afrika, Asia, Eropa itu merupakan nama benua ya teman-teman. Kanada sendiri yang merupakan sebuah negara. Oke, lanjut nomor 5. Oke, untuk nomor 5 ini jawabannya adalah D. Coklat. Kenapa? Hijau, biru, merah, kuning itu merupakan warna pelangi ya teman-teman. Coklat sendiri yang bukan merupakan warna pelangi. Oke, lanjut nomor 6 ya teman-teman. Oke, di sini jati, beringin, lumpia, pinus, cemara. Jawabannya adalah C karena ini makanan ya teman-teman. Yang lainnya itu adalah pohon. Oke, lanjut nomor 7. Oke, nomor 7 itu merpati, bebek, itik, angsa, cicak itu jawabannya adalah E ya teman-teman. Kenapa? Karena 4 ini itu merupakan unggas ya teman-teman. Sedangkan cicak itu bukan ya. Oke, lanjut nomor 8. Oke, di sini kulkas, setrika, televisi, komputer, meja
Jawabannya adalah E. Kenapa? Karena ini nih barang elektronik ya teman-teman. Yang meja itu kan bukan ya. Oke, kita lanjut ke subtes selanjutnya ya teman-teman, yaitu tes diagram reasoning. Oke, di sini di tes diagram reasoning itu adalah petunjuk jawaban dari pertanyaan ini terdiri dari beberapa gambar dengan nomor dan pola masing-masing. Pertanyaan ini digunakan untuk mengukur kemampuan Anda dalam mengikuti serangkaian instruksi logis atau menyimpulkan aturan yang disajikan menggunakan angka. Nih, kata petunjuk ini kan ada beberapa gambar dengan nomor. Nah, ini nomornya. Nah, nanti tuh ada beberapa gambar lagi ya teman-teman. Kan ini nomornya 1, bisa sampai 2, sampai 3, sampai 5, seperti itu. Nah, setiap nomornya itu memiliki sebuah petunjuk ya teman-teman, sebuah pola tersendiri, pola masing-masing. Jadi yang nomor 1 ini polanya seperti apa, misalnya pencerminan, atau diputar searah jarum jam 90 derajat, atau dipotong, misalnya tadinya segitiga seperti ini jadinya seperti ini, atau berubah warna dan lain-lain ya teman-teman. Masih banyak lagi polanya. Lalu tipsnya dalam mengerjakan soal ini itu baca soal terlebih dahulu ya, lalu tentukan informasi apa yang harus kita cari nih di dalam petunjuk gambar. Jadi itu nanti ada sebuah gambar, misalnya pertanyaannya ini adalah gimana sih polanya, gimana sih gambar keduanya. Ini kan gambar pertama nih teman-teman, ini gambar kedua, ini juga gambar pertama, ini gambar kedua. Misalnya ini gambar, ini dikasih petunjuk 1 ya teman-teman, yaitu yang ini. Misalnya ini segitiga, misalnya ini persegi panjang deh gitu. Ini kan polanya itu diputar ya teman-teman, 90 derajat searah jarum jam. Nah, maka gambar keduanya itu seperti apa? Kalau misalnya ini diputar 90 derajat searah jarum jam, berarti seperti ini ya teman-teman. Nah, tips yang kedua nih, tentukan pola yang menjadi acuan. Kan tadi ini 1 ya, berarti kita langsung ke petunjuk nomor 1. Lalu perbanyak berlatih, kerjakan dengan teliti, benar, dan cepat. Untuk soalnya masih 25 soal ya teman-teman. Oke, biar lebih mudah dipahami lagi, mari kita latihan ya teman-teman. Oke, kita langsung ke soalnya ya teman-teman. Ini nomor 1, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini kan soalnya nih ya teman-teman. Nah, ini kan gambar pertama, ini gambar kedua, ini petunjuknya ya teman-teman. Cluenya itu 1, 2. Jadi teman-teman, kan yang ditanyain tuh gambar ke-1-nya ya. Gambar keduanya udah ada. Berarti gambar ke-1 tuh gimana sih? Dengan clue nomor 1, terus nomor 2 menjadi gambar nomor 2 seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lihat nih untuk nomor, jadi kita balik ya ke arah sana bacanya. Jadi gambar 2, terus cluenya kan nomor 2 nih. Nomor 2 itu ternyata kita fokus gambar ini aja ya teman-teman. Nah, ternyata dari sini nih ke sini itu diputar ya teman-teman, diputar 180 derajat ya teman-teman. Oke, ini kan tadinya seperti ini, kalau diputar 180 derajat jadinya seperti ini ya. Terus ini ada garis-garisnya, ada arsirannya ya. Oke, lalu
clue selanjutnya yaitu nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ini ternyata kita fokus gambar yang ininya. Ternyata ini dipotong ya teman-teman, dan sisanya itu yang diambil adalah bagian atas ya. Kan ini bagian atasnya ini ya. Berarti kalau ini dipotong jadi sisa seperti ini ya. Dan masih ada arsirannya ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 ini kan gambar pertamanya sudah ada, clue-nya itu nomor 1. Kita mencari gambar kedua ya. Dan clue-nya nomor 1 ini ya teman-teman. Diputar 90 derajat searah jarum jam ya. Nah, ini kalau misalnya diputar itu berarti kan ini ada itemnya nih. Berarti itemnya di sebagian sini ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut nomor 3. Oke, untuk nomor 3 kita bisa lihat ini gambar pertamanya sudah ada, clue-nya nomor 4 dan 5, gambar keduanya belum ada ya teman-teman. Oke, kita lihat nih 4. Ternyata nomor 4 ininya aja ya teman-teman, yang diputar 45 derajat ya, berlawanan arah jarum jam. Berarti seperti ini ya. Seperti itulah. Ini masih tetap ya yang bagian ini. Oke, lalu nomor 5. Ternyata nomor 5 yang bagian ini tetap. Yang bagian ini nambah ya teman-teman, double ya. Berarti ini seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut nomor 4. Oke, nomor 4. Nomor 4 ini kan gambar pertamanya. Lalu ini gambar keduanya sudah ada. Lalu di sini clue-nya tuh ada 3 ya teman-teman. Nomor 1 di tengah-tengah tuh yang kita cari. Lalu nomor 3 ya teman-teman. Oke, kita ambil sampel ya, yang bagian ini aja ya teman-teman, yang kita kita cari ya, bagaimana polanya, sesuaikan polanya. Oke, untuk nomor 1 ternyata ini dibelah ya teman-teman, dan nyisain itu sebelah kiri ya. Oke, lalu kan di tengahnya tanda tanya, itu yang kita cari. Lalu nomor 3 ternyata tetap ya teman-teman. Nah, sementara di sini tuh jadi sebelah kanan, yang tadinya sebelah kiri jadi sebelah kanan. Nah, ini bisa jadi pencerminan ya teman-teman. Kan kalau misalnya kiri dicerminin jadi kanan ya teman-teman. Nah, ternyata yang pencerminan yang sebelah sini adalah clue nomor 4 ya. Jadi jawabannya E. Jadi soal-soal seperti ini nih banyak sekali ya polanya teman-teman. Ada yang pencerminan, perubahan posisi, ada penambahan bentuk, tadinya hitam jadi putih, diputar 90 derajat, 45 derajat, searah atau berlawanan jarum jam. Cerminannya juga ada yang cerminan seperti ini,
ada yang dicerminkan dari bawah, banyak ya teman-teman. Teman-teman berlatih saja, nanti juga akan tahu polanya. Oke, lanjut nomor 5. Oke, untuk nomor 5 kita bisa lihat nih. Ini gambar 1 udah ada, clue-nya udah lengkap. Ini gambar 2 yang kita cari ya teman-teman. Ini 5 nih. Nah, ini 5. Ternyata ada penambahan bentuk ya teman-teman, yaitu penambahan bingkai di bagian yang ini. Nambah nih. Yang ini yang tengah tetap, yang paling kiri juga tetap. Jadi nanti ditambah bingkai. Lalu ketiga ya teman-teman. Ketiga ternyata ini diputar 45 derajat 45 derajat searah jarum jam ya teman-teman ke sini. Jadi seperti ini. Berarti yang tadinya seperti ini jadi seperti ini ya teman-teman. Jawabannya adalah E. Oke, lanjut nomor 6. Oke, untuk nomor 6 kita bisa lihat nih. Ini kan tadinya ini gambar pertama. Ternyata clue-nya yang ditanyain ya teman-teman. Ini gambar keduanya. Nah, ke satu kedua itu ternyata perubahan warna ya teman-teman. Ini kan tadinya hitam jadi putih. Ini putih jadi hitam. Dan seterusnya ya teman-teman. Nah, kalau kita cari ini ternyata merujuk ke yang nomor 4 ini ya. Tadinya putih jadi hitam. Begitupun sebaliknya, yang tadinya hitam jadi putih ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut nomor 7. Oke, untuk nomor 7, ini gambar pertamanya sudah ada, clue-nya sudah ada. Ini gambar keduanya ya teman-teman. Nih bisa dilihat. Ini kan clue nomor 1 itu tadinya gambarnya besar ya, terus dikecilin. Nah, lalu nomor 4 nih, ternyata ini pencerminan ya teman-teman. Oke, lanjut. Berarti ini dikecilin dulu gambarnya. Panahnya masih ke bawah. Ternyata kalau dicerminin tuh panahnya jadi ke sini ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah A. Yang panah yang arah ke sini cuma A. Oke, lanjut nomor. Oh, ini nomor 8 ya teman-teman. Oke, silakan dikerjakan. Oke, untuk nomor 8, ini kan gambar pertamanya sudah ada, gambar kedua sudah ada. Ini clue-nya nomor 5 dan ditanyain ya teman-teman. Oke, nomor 5 ternyata ini dipotong. Sisanya sebelah kiri ya. Nyisain sebelah kiri. Lalu ini tanda tanya kan. Berarti tapi hasilnya tuh malah tegak gini ya. Berarti bisa jadi diputar ya. Diputar 90 derajat. Jadi yang nomor 2 ya teman-teman clue-nya. Ini kan tadinya seperti ini ya. Terus diputar 90 nih. Jadi seperti ini. Oke, sekian dulu video kali ini.
Terima kasih banyak yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang belajar dari awal melanjutkan ke tahap selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak.